Halo, pada video ini saya akan mempresentasikan dashboard penjualan coklat yang dibuat menggunakan Tableau sebagai bagian dari tugas mata kuliah Analitika Bisnis. Tapi sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, tugas ini dibuat oleh dua orang. Saya sendiri, Afathul Amam dengan NIM 22561121 dan teman saya, Burhan Nur Hasan Nugroho dengan NIM 2256111002. Dashboard ini bertujuan untuk memahami performa penjualan, distribusi produk, serta insight penting yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk latar belakang pembuatan dashboard ini adalah kebutuhan pembuatan tugas untuk melihat kondisi penjualan secara ringkas namun informatif. Beberapa pertanyaan bisnis utama yang ingin dijawab melalui dashboard ini adalah bagaimana performa penjualan secara keseluruhan, negara mana yang memberikan kontribusi penjualan terbesar, dan produk apa yang paling menghasilkan revenue. Target pengguna dari dashboard ini adalah manajer penjualan, marketing, serta pihak manajemen. Untuk dataset sendiri, kami menggunakan dari Kaggle, yaitu Coklat Sales Dataset. Dataset ini berisi transaksi penjualan coklat yang mencakup tanggal transaksi, kemudian ada negara, kemudian ada produk, ada jumlah box yang dikirim, serta nilai penjualan atau amount. Sebelum digunakan di Tableau, data sudah dipastikan dalam kondisi rapi dan siap dianalisis. Ini data sudah saya masukkan, saya import ke Tableau, jadi langsung bisa digunakan untuk visualisasi ya. Untuk KPI sendiri kami mengambil 4 KPI. Yang pertama ada Total Sales Revenue, yang menunjukkan total nilai penjualan secara keseluruhan. KPI ini penting karena memberikan gambaran umum mengenai kinerja bisnis secara total. Kemudian ada KPI yang kedua, Total Box Ships. KPI kedua ini menunjukkan total jumlah box yang dikirim. KPI ini digunakan untuk memahami volume distribusi dan melihat apakah tingginya penjualan juga diikuti oleh peningkatan pengiriman, seperti itu. Terus kemudian KPI yang ketiga ada Sales by Country. KPI ini menampilkan total penjualan berdasarkan negara. Dari visualisasi ini dapat terlihat bahwa kontribusi penjualan tidak merata ya, di mana beberapa negara memberikan kontribusi penjualan yang lebih besar dibandingkan negara lainnya. Seperti Australia menunjukkan kontribusi yang lebih besar daripada misal New Zealand atau UK dan negara-negara lain seperti itu. Pun dengan UK menunjukkan kontribusi yang lebih daripada New Zealand seperti itu. Terus untuk yang keempat adalah Top Product by Revenue. KPI terakhir adalah Top Product by Revenue yang menunjukkan produk dengan nilai penjualan tertinggi. Insight ini membantu perusahaan dalam menentukan produk prioritas untuk strategi penjualan dan pemasaran. Dashboard ini juga dilengkapi dengan filter interaktif ya, yang menunjukkan data-data yang bisa kita filter berdasarkan bulan. Seperti misal contoh, kita pakai filternya di total sales. Misal kita ingin mengetahui data di bulan Februari, seperti itu. Kita tinggal klik di salah satu titik, misal di bulan Februari, maka data akan menyesuaikan penjualan di bulan Februari, mulai dari top produk di bulan Februari, kemudian ada total box ship di bulan Februari, kemudian ada data yang dijual berdasarkan negara di bulan Februari, seperti itu. Dan datanya juga interaktif, bisa berubah-ubah berdasarkan bulan yang kita pakai. Misal di bulan Maret, ini akan berubah lagi. Misal kita ingin beberapa bulan yang bareng gitu, kita mau ngelihat kayak misal bulan Maret, April, Mei gitu. Kita tinggal kontrol, terus kemudian klik di mana kita ingin melihat gitu. Misal di Maret 1, terus April, sama di bulan Mei. Nah ini di 3 bulan, total box shipment-nya ada sekian. Kemudian di product by revenue-nya paling tinggi ada di Smooth Silky Salty. Kemudian sales by country-nya hampir merata, ada di Australia, UK, sama USA. Dan yang lain lebih rendah dari itu gitu.
Filter ini memungkinkan pengguna untuk menganalisis secara lebih spesifik berdasarkan periode waktu tertentu. Seperti itu ya. Berdasarkan dashboard yang telah kami buat, dapat disimpulkan bahwa penjualan tidak merata di semua negara dan beberapa produk memberikan kontribusi revenue yang signifikan. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah perusahaan dapat memfokuskan strategi penjualan pada negara dan produk dengan performa terbaik. Bisa kita lihat di sales by country atau di top product revenue gitu. Namun, dashboard ini masih memiliki banyak banget keterbatasan karena belum mencakup banyak hal juga. Di antaranya ada mungkin analisis profit, mungkin ada biaya operasional, mungkin bisa kita tambahkan di lain waktu seperti itu. Mungkin demikian presentasi dashboard table AW dari dashboard coklat sales yang kami buat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.